Oke, selamat pagi. Kita hari ini belajar di bab 4, yaitu logika dan operasi perhitungan data. Jadi tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama dapat menjelaskan C1 urutan kerja operator matematika. Kemudian mengurutkan C3 operator matematika sesuai hasil yang diharapkan. Yang ketiga menentukan C3. Kemudian manipulasi C3, yang terakhir menalin nilai berdasarkan referensi nilai sel dan referensi alamat sel. Ya, kita bisa lihat peta konsepnya, yaitu logika dan operasi perhitungan data. Nah, setelah kita pelajari, di situ ada penerapan logika dan operasi perhitungan datanya. Oke, yang pertama logika dan operasi perhitungan data. Jadi di situ nanti operator dalam Microsoft Office Excel. Jadi kalau kemarin mengetik itu kita pakai Word, jadi sekarang kita menghitung jumlah nilai kita menggunakan Microsoft Office Excel. Adalah tanda yang berfungsi untuk melakukan proses perhitungan terhadap suatu data. Kemudian di situ penjelasan lengkap mengenai 4 operator. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika ini meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan persentase. Jadi di Excel nanti sudah ada cara menghitung jumlah, pengurangan, perkalian, operasi matematikanya ada di dalam Excel. Perhitungan yang pertama, perhitungan yang paling awal dilakukan adalah bilangan yang diapit oleh tanda kurung. Kita lihat contohnya. Di situ ada 2 kali dalam kurung 3 ditambah 2. Berarti yang dikerjakan dahulu yaitu yang di dalam kurung. Di dalam kurung nanti 3 tambah 2, di situ 5, baru dikalikan dengan 2 yang di depan, sama dengan 10. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di situ setelah tanda kurung penentuan proses berikutnya. Oke. Kemudian di situ kita lihat bagian B itu proses kali dan bagi. Di situ ada 20 dikurang buka kurung lagi 3 tambah 2 tutup kurung dikali buka kurung 4 bagi 2. Nah, nanti di situ untuk penyelesaiannya yang dikerjakan karena ada dua tanda kurung, berarti yang dalam kurung dahulu dikerjakan. Itu nanti hasilnya berapa? Nanti kalian tinggal lihat. Yang pertama 3 tambah 2 di situ 5. Kemudian kurung yang berikutnya 4 bagi 2. Di situ ada hasilnya 2. Sehingga kalau kita kerjakan kemudian yang ada kurung penutup, nanti di situ ada 5 dikali 2, hasilnya 10. Sehingga nanti hasil akhirnya berapa? 20 dikurang 10 sama dengan 10. Kalian tidak bisa kerjakan dari depan kalau ada dalam kurung. Oke, yang C, aturan yang ketiga, setiap perhitungan pada level yang sama dimulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, jadi kalau levelnya sama tidak ada dalam kurung, nanti kita bisa mulai sebelah kiri. Kita lihat operator yang berikutnya yaitu operator teks. Tapi nanti kalau dalam pengerjaan matematika nanti kita dahulukan yang perkalian pembagian dulu. Habis itu baru yang penjumlahan dengan pengurangan kalau tanpa tanda kurung. Ya, kemudian yang kedua operator teks, di situ digunakan untuk menggabungkan 2 buah teks dalam sel yang berbeda.
Apabila teks tersebut digabung dengan menggunakan operator aritmatika, akan muncul pesan kesalahan error value. Pada Microsoft Excel, contohnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi kalian lihat di situ nama depan, nama belakang, hasil gabungan, rumusnya. Nah, di situ nama depannya Jiu, nama belakangnya Bunta. Kalau kita gabungkan, nanti pakai rumus formulanya kita lihat dia ada di kolom berapa, baris keberapa. Karena di situ ada di kolom A nama depannya, baris kedua berarti nanti ditulis sama dengan A2 dan kemudian nama belakangnya di B2 berarti sama dengan A2 dan B2, tidak boleh dispasi. Sehingga nanti gabungannya dapat Jiu Bunta, tidak ada spasinya. Tapi kalau hasilnya kita mau dapatkan Jiu Buntanya di spasi, berarti nanti caranya sama dengan A3 dan buka kurung petik, tanda petik 2, kemudian tanda petik 2 dan B3. Nanti hasilnya di situ di spasi Jiu Bunta. Kemudian operator yang ketiga yaitu operator perbandingan. Operator perbandingan ini berfungsi untuk mencari data dari kumpulan beberapa data yang memenuhi syarat perbandingan tertentu. Jenis-jenis operator perbandingan meliputi sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemudian yang keempat atau operator yang terakhir yaitu operator referensi. Referensi yaitu operator yang digunakan untuk menulis formula maupun fungsi. Beberapa jenis operator referensi, yang pertama operator titik 2. Jadi simbolnya seperti itu, titik 2 atas bawah. Operator yang menyatakan rank atau jangkauan sel. Contohnya A1.2 D8. Berarti maksudnya sel A1 hingga sel 8 D8. Kemudian operator koma. Operator yang digunakan untuk sebagai pemisah argumen. Contohnya